Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oren Putulukmana dengan NIM 23010522030 akan menjelaskan tentang balance modulator. Pertama dan utama sekali, balance modulator adalah salah satu rangkaian dasar dalam sistem komunikasi analog yang dirancang untuk mencampur sinyal pembawa dengan sinyal informasi. Rangkaian ini menghasilkan keluaran sinyal termodulasi dengan komponen frekuensi yang terdiri dari upper sideband, lower sideband, tanpa menyertakan sinyal pembawa. Mari kita lihat yang pertama kali. Di sini ada 4 dioda yang menggunakan tipe yang sama, yaitu adalah 1N4007. Ini berfungsi sebagai pengendali saklar, yang dimana ketika dioda aktif, arus dari sinyal pembawa akan mengalir dan mencampur sinyal modulasi, menghasilkan kombinasi frekuensi yang baru. Dioda memastikan bahwa keluaran hanya berisi komponen USB atau FC tambah FM dan LSB, FC dikurang FM, dengan menghilangkan sinyal pembawa. Nah, ini dia 4 dioda tersebut. Setelah itu ada transformator. Ada transformator 1 di sini dan ada juga transformator 2 di sini. Yang pertama, kegunaan transformator 1 atau transformator pembawa, yaitu mengatur sinyal pembawa yang dihasilkan oleh function generator. Yang sebelah sini adalah transformator kedua, yang berguna mentransformasikan sinyal informasi atau sinyal yang dimodulasi agar mendapatkan kompatibel dengan input rangkaian modulator. Yang ketiga, di sini juga terdapat resistor, yaitu resistor R1 1 kΩ, resistor 4 30 kΩ, dan resistor 5 10 kΩ. Resistor 1 berguna membatasi arus yang masuk ke bagian pembawa, mencegah kerusakan di bagian transformator dan dioda. Sedangkan R4-nya berguna mengontrol arus pada bagian keluaran untuk menjaga kestabilan bentuk sinyal yang sudah termodulasi. Nah, di sini R5-nya berfungsi untuk mengatur amplitudo sinyal keluaran sebelum masuk ke dalam rangkaian filter atau perangkat lain. Di sini kita juga menggunakan kapasitor. Kapasitor yang kita gunakan di sini berfungsi untuk menyaring noise atau suara-suara yang mengganggu dari frekuensi yang tinggi yang tidak diinginkan pada keluaran. Kapasitor ini juga bekerja sama dengan induktor L1. Ini L1 untuk menentukan frekuensi keluaran. Nah, sedangkan L1 ini adalah bagian penting dalam filter LC yang dirancang untuk mengisolasi frekuensi tertentu. L1 atau induktor 1 ini juga berfungsi menjamin sinyal keluaran memiliki karakteristik frekuensi sesuai dengan kebutuhan, misalnya USB atau LSB yang diinginkan. Nah, di sini kita juga pakai function generator. Function generator yang pertama ini dia berguna untuk menghasilkan sinyal gelombang sinus dengan frekuensi tetap atau frekuensi FC yang berperan sebagai sinyal pembawa utama. Biasanya sinyal pembawa jauh lebih tinggi daripada sinyal yang sudah termodulasi. Yang kedua adalah function generator yang ini. Yang ini menghasilkan sinyal informasi berupa gelombang sinusida atau bentuk lainnya. Frekuensi dan amplitudo sinyal modulasi menentukan tingkat modulasi pada keluarannya. Di sini kita juga pakai osiloskop ya. Osiloskop ini berfungsi untuk menampilkan bentuk gelombang keluaran untuk memvisualisasikan proses modulasi.
Nah, kalau pakai osiloskop ini kita lebih memungkinkan untuk menganalisanya secara langsung terhadap kualitas sinyal, seperti pola USB dan LSB. Nah, secara keseluruhan dari penjelasan saya tadi, cara kerja balance modulator itu yang pertama, sinyal pembawa dengan frekuensi tetap diberikan ke transformator pertama. Setelah transformator pertama, sinyal modulasi diberikan pada transformator kedua. Percampuran sinyalnya, kedua sinyal tersebut bertemu di ring modulator yang terdiri dari dioda 1, dioda 2, dioda 3, dan dioda 4. Dalam proses ini, sinyal pembawa mengendalikan dioda sebagai saklar. Polaritas sinyal pembawa menentukan kapan dioda akan aktif atau non-aktif, yang memungkinkan percampuran sinyal pembawa dengan sinyal modulasi. Nah, ini ringnya itu. Yang ketiga, yang ketiga proses balance modulator ini adalah keluaran modulasi. Proses percampuran tersebut akan mengeluarkan FC tambah FM atau upper sideband, FC dikurang FM atau lower sideband. Sinyal FC akan ditekan atau dihilangkan. Nah, kombinasi dari USB dan LSB tadi melewati rangkaian LC, yaitu yang terdiri dari L1 dan C2. Filternya ini dapat diatur, jadi hanya mengeluarkan salah satu sideband atau SSB, atau membiarkan keduanya lewat atau double sideband. Sinyal yang sudah diproses tadi bisa kita lihat di osiloskopnya, seperti ini. Nah, ini merupakan sinyal-sinyal yang sudah dimodulasi atau yang sudah dicampurkan oleh proses balance modulator. Nah, kita juga bisa melihat di sini ada spektrum analyzernya. Spektrum analyzernya seperti ini. Di sini kita juga bisa melihat function generatornya yang kita atur menjadi sinyal sinusoidal dengan frekuensi 1 kHz dan 10 kHz. Keunggulan balance modulator ini sendiri bisa menghapus sinyal pembawa, lebih efisiensi spektrum dengan hanya memilih satu sideband. Efisiensi spektrumnya bisa ditingkatkan. Hal ini memungkinkan frekuensi yang lebih optimal dan lebih fleksibel. Balance modulator ini bisa digunakan dalam berbagai jenis modulasi seperti DSBSC, yaitu double sideband suppressed carrier, atau SSB single sideband. Terima kasih, hanya itu penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.